Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kita membahas tentang rukun-rukun iman yang tersebut di dalam hadis Jibril atau hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang merupakan hadis kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sebelum kita lanjutkan, sebagaimana biasa kita ulas materi yang telah lalu. Apa yang kita pelajari di pertemuan yang lalu? Apa materinya? Al-Murji'ah. Ada beberapa kelompok. Nah, yakni ketika kita membahas definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita bahas pula kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang menyimpang dan menyalahi Ahlussunnah di dalam definisi iman. Secara garis besar, golongan yang menyelisih Ahlussunnah dalam definisi iman ada dua. Yang pertama adalah Wa'idiyah. Yang pertama adalah Wa'idiyah. Dan yang kedua adalah Murji'ah. Baik. Sudah kita bahas belum sisi penyimpangan mereka dan kesalahan mereka dalam definisi iman? Sudah. Golongan Wa'idiyah yang lebih mengedepankan dalil-dalil tentang ancaman, ya, dan mudah di dalam mengeluarkan seseorang dari iman. Jadi golongan Wa'idiyah itu memiliki keyakinan yang sama, yaitu mengeluarkan pelaku dosa besar dari iman. Dan mereka meyakini pelaku dosa besar kafir atau kekal, ya, kekal di dalam neraka. Meyakini pelaku dosa besar kekal dalam neraka, keluar dari iman dan kekal dalam neraka. Namun mereka berbeda pendapat, ya, tentang statusnya, apakah dinamakan kafir ataukah tidak. Keluar dari iman, iya, tapi dihukumi kafir ataukah tidak. Golongan Wa'idiyah mereka sendiri berbeda pendapat, berbeda pandangan, keyakinan. Demikian pula mereka berbeda keyakinan tentang sikap terhadap pelaku dosa besar di dunia. Apakah disikapi sebagaimana muslim tetap, ataukah disikapi sebagaimana orang kafir. Ini golongan Wa'idiyah. Kemudian golongan yang kedua
yang menyelisih ahli sunnah dalam definisi iman adalah Murji'ah. Ya. Mereka memiliki keyakinan yang sama. Golongan-golongan Murji'ah ini memiliki keyakinan yang sama, yaitu apa? Mengeluarkan amalan lahiriah dari definisi iman. Mereka meyakini bahwa amalan anggota tubuh itu bukan bagian dari iman. Mereka sepakat ya, bahwa amalan anggota tubuh lahiriah itu bukan bagian dari iman, tidak masuk dalam cakupan iman. Namun mereka ya, berbeda-beda dalam ya, keparahannya. Murji'ah yang pertama adalah yang bagaimana? Yang meyakini bahwa iman itu hanyalah ma'rifat. Iman itu hanyalah ma'rifat, pengetahuan di dalam hati, bukan keyakinan ya, tetapi hanya pengetahuan. Bedakan antara pengetahuan dengan keyakinan. Yang penting tahu walaupun tidak meyakininya. Kemudian golongan yang kedua siapa? Atau kelompok Murji'ah yang kedua adalah siapa? Apa? Asy'ariyah, Asy'ariyah. Bagaimana keyakinan mereka tentang iman? Iman adalah apa? Ucapan hati, ucapan qalbu saja. Yang dimaksud dengan ucapan qalbu adalah keyakinan. Ya, keyakinan tentang Allah, keyakinan tentang para malaikat, tentang kitab-kitab suci, para nabi, dan seterusnya. Iman itu hanyalah qaulul qalb, keyakinan di dalam qalbu. Ya. Mereka adalah Asy'ariyah, dan mereka yang paling masyhur dengan sebutan dengan sebutan Murji'ah. Ketika disebut Murji'ah, maka paling seringnya yang dimaukan adalah mereka Asy'ariyah. Kemudian kelompok Murji'ah yang ketiga adalah siapa? Al-Qurramiyah, atba' Muhammad bin Qurram, pengikut Muhammad bin Qurram. Bagaimana keyakinan mereka tentang iman? Nah, mereka meyakini bahwa iman hanyalah qaulul lisan, ucapan lisan. Sehingga qaulul qalb, ucapan qalbu, keyakinan, amalul qalb, amalan qalbu, demikian juga amal al-jawarih, amalan anggota tubuh, itu bukan bagian dari iman. Iman itu yang penting qaulul lisan, ucapan lisan. Ya. Sehingga dengan keyakinan Al-Qurramiyah ini, orang-orang munafik bisa disebut mukmin. Yang penting ucapannya, yang penting bersyahadat dan seterusnya. Kemudian kelompok Murji'ah yang keempat siapa? Kelompok Murji'ah yang keempat apa? Siapa? Abu Hurairah. Kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah yang keempat adalah apa? Yang meyakini bahwa iman hanyalah ucapan qalbu, amalan qalbu, dan ucapan lisan. Ucapan qalbu, amalan qalbu, dan ucapan lisan. Sedangkan amalan anggota tubuh lahiriah itu bukan bagian dari iman, tidak masuk dalam definisi iman. Siapa mereka? Murji'atul fuqaha. Mereka adalah Murji'atul fuqaha. Ya. Disebut fuqaha karena
yang meyakininya adalah dari kalangan ulama ahli fikih, ya. Seperti Al-Imam Abu Hanifah dan para pengikut beliau, ya. Dan mereka disebut murji'ah ya karena mengeluarkan amalan anggota tubuh dari definisi iman, sehingga ini patokannya. Kalau mengeluarkan amalan anggota tubuh, amalan lahiriah dari definisi iman, berarti murji'. Atau memiliki keyakinan irja, murji'ah. Hanya saja murji'ah bertingkat-tingkat, ya, ada yang sangat parah, ada yang tidak separah itu seperti tadi. Dan murji'atul fuqaha, ya, ini yang paling ringan. Murji'ah yang paling ringan, murji'atul fuqaha. Baik. Siapa yang sudah hafal ini? Kelompok-kelompok ini? Apa yang sudah hafal? Atau jangan-jangan nggak hafal definisi iman. Apa itu iman? Apa itu iman? Secara istilah, ya, pengertian iman yang luas adalah apa? Lupa semua. Apa? Pengertian iman. Ya, apa? Siapa yang tahu? Ya, untuk Ahlus Sunnah bukan ini, atau Murji'ah, atau Khawarij, atau Mu'tazilah. Apa? Baik. Iman yaitu secara bahasa iman yaitu pembenaran yang mantap disertai dengan istijabah, penerimaan. Iman secara istilah memiliki dua pengertian. Ada pengertian yang sempit, pengertian yang luas. Pengertian yang sempit itu hanya sisi batin dari agama Islam, sisi batin. Ada istilah Islam, ada istilah iman. Ketika disebutkan istilah Islam, istilah iman secara bersamaan, maka Islam itu mencakup sisi zahir dari agama Islam, sisi lahiriah, ya, sisi lahiriah dari syariat. Syariat itu ada yang mengatur masalah lahir, ada yang mengatur masalah batin. Yang mengatur masalah lahir, syariat yang berkaitan dengan zahir, lahiriah itu disebut Islam. Dan yang berkaitan dengan sisi batin, mengatur masalah batin disebut iman. Berarti ini pengertian iman yang sempit karena hanya menyangkut sisi batin. Ya. Itu ketika iman disebutkan secara bersamaan dengan Islam dalam satu konteks. Maka yang dimaukan dengan iman adalah pengertiannya yang sempit. Namun pengertian iman yang luas, ketika disebutkan secara sendirian, iman begitu saja dalam satu konteks, tanpa diiringi dengan istilah Islam, maka yang dimaukan dari iman adalah pengertian yang luas, yang mencakup sisi zahir dan sisi batin dari syariat ini. Bagian dari syariat ini yang mengatur lahiriah, demikian juga mengatur batin. Nah ini, dengan pengertian yang luas ini, yang dimaksud dengan iman, apa? Definisi iman dengan pengertian yang luas ini adalah, ya, terus ucapan qalbu, ucapan lisan, amalan qalbu, dan amalan anggota tubuh yang diperintahkan oleh Allah, yang mana dapat bertambah dan dapat berkurang. Ini definisi iman, ya, secara lengkap. Ucapan qalbu, ucapan lisan, amalan qalbu, dan amalan anggota tubuh yang diperintahkan oleh Allah. Yani setiap ucapan qalbu, setiap keyakinan yang diperintahkan oleh Allah untuk kita yakini, setiap ucapan lisan yang diperintahkan oleh Allah untuk kita lafalkan, kita baca,
setiap amalan qalbu yang Allah perintahkan untuk kita lakukan di dalam hati kita, seperti tawakal, mencintai, membenci, berharap, takut. Demikian juga amalan anggota tubuh yang Allah perintahkan seperti sholat, zakat, puasa, berhaji, bersedekah, dan seterusnya. Ya. Yang diperintahkan oleh Allah, yang mana dapat bertambah dan dapat berkurang. Kalau tidak meyakini bagian yang terakhir ini, bisa bertambah, bisa berkurang. Yang diyakini iman itu gak bisa bertambah dan gak bisa berkurang, maka dia bukan ahlus sunnah. Ya. Nah ini. Sehingga di dalam definisi iman ini, ya, dalam definisi iman ini ada dua hal, atau definisi iman ini, ya, mencakup dua hal atau dua pembahasan. Yang pertama apa? Tentang definisi iman yang tadi kita sebutkan, ya, ini mencakup dua pembahasan sebenarnya. Pembahasan yang pertama apa? Bukan. Dalam definisi iman yang kita sebutkan, iman yaitu ucapan qalbu, ucapan lisan, amalan qalbu, amalan anggota tubuh yang diperintahkan oleh Allah, yang mana bisa bertambah dan bisa berkurang. Definisi iman ini mencakup sebenarnya membahas berapa? Dua hal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah cakupannya, dan yang kedua adalah sifatnya. Yang pertama adalah cakupannya. Iman memiliki berapa cakupan? 4. Yang pertama ucapan qalbu, yang kedua ucapan lisan, yang ketiga amalan qalbu, yang keempat amalan anggota tubuh. Ini cakupannya, cakupan iman. Ini perkara yang pertama. Yang kedua di dalam definisi iman tadi adalah tentang apa? Sifat iman, yaitu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yang namanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bukan suatu hal yang sifatnya stagnan, statis, tetap, ya, tidak bertambah, tidak berkurang. Ya. Baik. Nah, kemudian apa lagi yang kita pelajari waktu itu? Apa lagi? Ini yang semangat-semangat ya sedang safar ya. Ya, semangat-semangat jadi panitia kajian sedang safar semua ini. Ya memang sedang safar ke Temanggung panitia kajian ini. Berapa lagi yang kita pelajari? Apa itu? Nah, catatan tentang murji'ah fuqaha, murji'atul fuqaha. Tadi murji'ah ada 4 kelompok. Ya sudah, kita ulas lagi. Golongan yang menyelisih ahli sunnah di dalam definisi iman, ya, secara garis besar ada 2. Yang pertama golongan wa'idiyah, yang kedua golongan murji'ah. Golongan wa'idiyah, ya, apa perbedaannya golongan wa'idiyah dan golongan murji'ah? Perbedaan yang paling mendasar, golongan wa'idiyah itu cenderung ke dalil-dalil tentang ancaman bagi para pelaku dosa, pasti diazab, pasti masuk neraka, bahkan pasti kekal di dalam neraka. Walaupun dosanya itu bukan dosa yang mengkufurkan, karena mereka terlalu menitik beratkan atau terlalu tadi memberatkan sisi, ya, ancaman dan khauf, rasa takut. Ya. Adapun murji'ah, ya, terlalu condong kepada dalil-dalil tentang rahmat dan ampunan, enggak apa-apa, enggak masalah mau melakukan dosa ini, dosa itu. Ya. Sehingga terlalu roja, terlalu berharap. Ya. Wa'idiyah karena condong kepada dalil-dalil tentang ancaman, maka yang mendominasi, ya, iman mereka atau hati mereka adalah khauf, takut, tanpa diimbangi dengan roja, harap. Adapun murji'ah karena
terlalu condong kepada dalil-dalil tentang ampunan dan rahmat, maka yang mendominasi iman mereka atau keyakinan mereka adalah apa? Sebaliknya, roja, harapan, tanpa diimbangi dengan apa? Khauf, rasa takut. Berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah, imbang secara umum, imbang antara rasa takut dan rasa harap cemas. Dari satu sisi takut karena melakukan dosa, takut karena meninggalkan kewajiban, ya, takut ya karena Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab, ya, maha keras hukumannya, syadidul azab, ya, takut karena Allah itu memiliki sifat al-ghadab, marah, murka. Tapi di sisi yang lain Ahlus Sunnah berharap kepada Allah. Berharap kenapa? Berharap karena Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat rahmah, memiliki sifat maghfirah, mengampuni, ya, dan semisalnya, imbang. Nah, wa'idiyah, golongan yang pertama tadi, ya, mencakup dua kelompok. Siapa saja? Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah memiliki dua kesamaan keyakinan. Yang pertama apa? Apa? Yang pertama, pelaku dosa besar keluar dari iman. Kesamaan yang kedua, mereka meyakini, ya, Khawarij dan Mu'tazilah sama-sama meyakini pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Ini dua kesamaan. Kemudian dua perbedaan keyakinan mereka. Yang pertama apa? Khawarij meyakini pelaku dosa besar apa? Dihukumi kafir. Sedangkan Mu'tazilah meyakini pelaku dosa besar fi manzilah bainal manzilatain, di satu keadaan antara dua keadaan, antara keadaan iman dan kufur. Jadi keluar dari iman sudah, sama seperti Khawarij keyakinannya, tapi ya tidak sampai ke keadaan kufur, statusnya enggak kafir. Ya, enggak sampai keadaan kufur. Khawarij mengkafirkan, sedangkan Mu'tazilah hanya mengeluarkan dari lingkaran iman. Keluar dari lingkaran iman ya berarti enggak mukmin, tapi tidak sampai dikatakan kafir. Antara satu keadaan, antara dua keadaan. Dan perbedaan yang kedua apa? Khawarij, ya, memperlakukan pelaku dosa besar ya seperti orang yang kafir. Karena dihukumi kafir, maka sikap dan hukum terhadap pelaku dosa besar sebagaimana hukum terhadap orang kafir. Ya, seperti yang sudah lewat, ya, berarti apa? Dihukumi murtad, halal darahnya, harta bendanya. Ya, jika meninggal tidak disolatkan, tidak dimandikan, tidak dikafani sebagaimana muslim, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Ya, ini Khawarij. Adapun Mu'tazilah bagaimana? Ya. Ya. Meyakini pelaku dosa besar masih diperlakukan sebagaimana muslim. Sudah keluar dari iman tapi disikapi sebagaimana muslim. Ini Khawarij dan Mu'tazilah. Ya. Kemudian Murji'ah. Tadi Murji'ah, kelompok yang Murji'ah terbagi menjadi 4 kelompok yang kita pelajari. Kelompok yang pertama, yang paling ekstrim, yang meyakini bahwa iman itu hanya apa? Ma'rifat. Berarti yang mereka keluarkan dari cakupan iman yang jumlahnya berapa tadi? 4. Yang mereka keluarkan dari cakupan iman apa saja? Semuanya. Qaulul qalb, keyakinan kolbu mereka keluarkan. Karena enggak harus meyakini, iman itu tidak harus meyakini. Ucapan kolbu itu artinya meyakini, keyakinan. Ini enggak harus meyakini. Ya. Kemudian mereka keluarkan pula dari cakupan iman, ya, ucapan lisan, amalan kolbu, demikian juga amalan anggota tubuh mereka keluarkan juga. Ya. Terus apa yang mereka yakini tentang definisi iman? Kata mereka iman itu hanya ma'rifat, pengetahuan.
pengetahuan itu beda dengan i'tiqad, dengan keyakinan. Ya, orang yang mengetahui belum tentu meyakini. Orang yang mengetahui belum tentu meyakini. Ya. Belum tentu menjadikannya sebagai keyakinan. Jadi konsekuensi keyakinan Murji'ah yang pertama ini adalah Fir'aun itu mukmin. Ya, Fir'aun itu mukmin. Dan bahkan memang tokoh mereka itu Ibnu Arabi memperjuangkan ya memperjuangkan hal itu, bahwa Fir'aun itu mukmin. Ibnu Arabi ini adalah ghulat as-sufiyah, Jahmiyah dan ghulat as-sufiyah. Murji'ah kelompok yang pertama ini mencakup Jahmiyah dan sufi yang ekstrim, meyakini bahwa iman itu hanya ma'rifat. Kemudian kelompok yang kedua dari Murji'ah siapa? Asy'ariyah, yang meyakini bahwa iman itu hanya qaulul qalb, ucapan hati, ucapan qalb, hanya keyakinan. Berarti yang mereka keluarkan apa saja dari cakupan iman? Amalan qalbu, amalan lisan, ucapan lisan ya. Amalan qalbu, ucapan lisan, dan amalan anggota tubuh. Jadi dari 4 yang mereka keluarkan 3. Jadi iman itu hanya mencakup satu hal, yaitu qaulul qalb, keyakinan dalam qalbu. Kemudian yang kelompok Murji'ah yang ketiga adalah yang keberapa ini? Yang ketiga, Qurramiyah, pengikut Muhammad bin Qurram. Yang mereka keluarkan dari cakupan iman berapa? 3. Apa saja? Ucapan qalbu, amalan qalbu, dan amalan anggota tubuh. Karena mereka masukkan dalam definisi iman hanya satu, yaitu ucapan lisan. Ucapan lisan saja. Jadi orang-orang munafik mukmin kata mereka. Kemudian kelompok yang keempat dari Murji'ah siapa? Murji'atul fuqaha. Murji'ah dari kalangan sebagian ahli fiqih seperti Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah dan pengikut beliau. Yang mereka keluarkan dari cakupan iman berapa? 1, ya, yaitu amalan anggota tubuh lahiriah. Ya, karena iman menurut Murji'atul fuqaha mencakup 3 saja, yaitu qaulul qalb, ucapan qalbu, amalan qalbu, dan ucapan lisan. Sudah kembali ingatannya. Saya ingat lagi. Nah, beberapa catatan faedah tentang Murji'atul fuqaha waktu itu bagaimana di antaranya? Apa? Murji'atul fuqaha sebagaimana yang diterangkan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, Murji'atul fuqaha itu masih Ahlus Sunnah. Ini person-person mereka itu masih Ahlus Sunnah. Imam Abu Hanifah masih Ahlus Sunnah. Ya, siapa lagi? Muhammad bin Hasan kalau enggak salah ikut beliau, murid beliau Abu Yusuf juga termasuk Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah yang tergelincir sehingga keyakinannya keyakinan yang tidak sesuai dengan sunnah. Tapi orangnya tidak mesti langsung jadi ahli bid'ah, kan begitu ya. Orang yang terjatuh dalam kebid'ahan, baik itu bid'ah pemikiran, keyakinan maupun bid'ah amaliyah, ibadah, ya, apakah langsung dihukumi mubtadi' ahli bid'ah? Kan tidak. Ya kan? Tidak setiap orang yang terjatuh dalam kebid'ahan langsung divonis ahli bid'ah, mubtadi'. Gitu ya. Sehingga Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah dan pengikut beliau tidak dihukumi seperti itu dan masih dianggap sebagai Ahlus Sunnah. Kemudian yang kedua tentang Murji'atul fuqaha bagaimana? Apa? Nah, sikap yang benar terhadap Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah adalah tidak lagi menyebut beliau dengan celaan. Walaupun banyak kesalahan-kesalahannya, ya, tetapi beliau diberi udzur oleh para ulama Ahlus Sunnah. Ya. Terutama ya setelah berakhirnya abad ke-5. Berakhirnya abad ke-5 Hijriyah. Itu seolah sudah sepakat para imam Ahlus Sunnah untuk tidak menjelek-jelekan Al-Imam Abu Hanifah, dan beliau termasuk ya
al-a'immah al-a'lam, termasuk imam besar, imam madhab yang besar. Namun dulu memang pernah dicela, dikritik dengan keras, bahkan dicela, dicemooh ya dengan sebab kesalahan beliau, karena masih dikhawatirkan pemikiran beliau mempengaruhi kaum muslimin, sehingga beliaunya juga dicela. Namun setelah jelas yang sunnah ya, dan beliau sudah jelas pula madhabnya, beliau memiliki pengikut yang banyak kaum muslimin yang disebut dengan Hanafiyah, orang-orang yang bermadhab Hanafi, maka beliau tidak lagi dicela ya, dan termasuk imam kaum muslimin. Dan apalagi tentang murji'atul fuqaha? Sudah. Baik. Ya. Sudah kita pelajari belum tentang wa'idiyah dan murji'ah itu menyalahi sisi mana dari definisi iman? Sudah? Belum? Mungkin bisa dicatat. Ya. Sisi kesalahan wa'idiyah, sisi kesalahan golongan wa'idiyah ya, adalah meyakini ya, bahwa iman ya, secara umum satu kesatuan, bahwa iman secara umum satu kesatuan. Yang tidak terbagi-bagi, Ya. Ya. Maka jika hilang sebagian, hilang seluruhnya. Maka jika hilang sebagian, hilang seluruhnya. Ya. Bukan berkurang. Jadi yang mereka salahi adalah tentang sifat iman. Ini secara global ya, secara garis besar atau secara umum. Yang mereka salahi adalah ini. Iman itu tidak dikatakan yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Iman itu ya satu kesatuan, tidak terbagi-bagi. Enggak bukan sholat, misalkan puasa saja atau mungkin yang lain ibadah apa? Mungkin terjatuh dalam dosa besar. Ya, terjatuh dalam dosa besar. Mungkin riba atau zina atau mencuri atau yang lain. Maka tidak dikatakan imannya berkurang. Dikatakan apa? Hilang. Enggak dikatakan berkurang atau melemah. Ya, jika ada maka ada seluruhnya. Jika hilang sebagian, maka hilang seluruhnya, mengikuti. Tidak bertingkat-tingkat, tidak bertambah berkurang. Yang ada ya menurut mereka ada iman atau hilang iman. Berarti yang mereka salahi secara garis besar adalah tentang sifat iman. Begitu ya, tentang sifat iman. Sebab menurut ahli sunnah bagaimana iman itu? Yazid wa yanqus, bisa bertambah bisa berkurang. Pelaku dosa besar imannya berkurang, imannya masih ada tetapi berkurang. Tapi kalau Khawarij Mu'tazilah, ini kan Wa'idiyah ya, Khawarij Mu'tazilah meyakini pelaku dosa besar tidak dikatakan imannya berkurang, tapi dikatakan imannya hilang. Di vonis kafir tidak. Ya tergantung, kalau Khawarij memvonis kafir, kalau Mu'tazilah mengatakan fi manzilah bainal manzilatain,
antara dua keadaan, antara iman dan kufur. Tapi sudah keluar dari iman, hilang berarti imannya. Baik, kemudian ya, sisi kesalahan Murji'ah, sisi kesalahan Murji'ah sisi kesalahan Murji'ah ya, secara garis besar yang pertama, sisi kesalahan Murji'ah secara garis besar yang pertama ya, dalam cakupan iman. Ini jelas, dalam cakupan iman. Dalam cakupan iman. Ya, kenapa? Karena Murji'ah itu tidak lengkap di dalam memasukkan cakupan-cakupan iman. Ada yang mengatakan iman hanya ma'rifat, ada yang mengatakan iman hanya ucapan qalbu, ada yang mengatakan iman hanya ucapan lisan, ada yang mengatakan ucapan qalbu, ucapan lisan, amalan qalbu, sedangkan amalan anggota tubuh tidak. Jadi kan enggak lengkap. Kemudian yang kedua, dalam sifat iman. Yang kedua dalam sifat iman. Yang kedua dalam sifat iman. Nah, dalam sifat iman. Yaitu iman di dalam qalbu tidak bertambah, yaitu iman atau dasar iman begitu saja, yaitu dasar iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Dasar iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi Murji'ah terjatuh dalam dua sisi ini, tentang cakupan iman, demikian juga sifatnya. Adapun Wa'idiyah secara garis besar kesalahan mereka dalam sifat iman. Jadi Wa'idiyah secara umum masih meyakini bahwa iman itu qaulul qalb, ucapan qalbu, ucapan lisan, amalan qalbu dan amalan anggota tubuh lahiriah. Tapi kesalahan mereka adalah di dalam sifat iman. Ya. Iman itu satu kesatuan, tidak bertambah tidak berkurang, jika hilang hilang seluruhnya. Baik. Sebelum kita lanjutkan, ada yang kurang jelas mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berikutnya kita lanjutkan tentang rukun-rukun iman. Ya. Ya. Kemudian sekedar pengingat bisa dicatat kembali. Ya. Yang dimaksud dengan iman, yang dimaksud dengan rukun dalam pembahasan rukun iman, yang dimaksud dengan rukun di dalam pembahasan rukun-rukun iman adalah pengertiannya secara istilah. Yang dimaksud dengan rukun di dalam pembahasan rukun-rukun iman adalah pengertiannya secara istilah. Baik, sekarang merojaah lagi berarti. Rukun, apa pengertiannya? Apa pengertian rukun? Rukun secara bahasa, pengertian rukun secara bahasa adalah janibu syai'il aqwa. Apa itu? Bagian dari sesuatu. Apa? Bukan.
Itu secara istilah. Rukun secara bahasa yaitu apa? Waktu itu sudah pernah di awal-awal ya, materi tentang rukun-rukun Islam. Apa itu waktu itu? Rukun secara bahasa itu janibu syai'il aqwa, sudah saya sebutkan, tinggal diterjemahkan. Apa itu? Janibu syai'il aqwa. Bagian yang paling kuat dari sesuatu seperti bangunan. Bagian dari bangunan yang disebut rukun adalah yang paling kuatnya, yaitu pilar-pilarnya. Ya, pilar-pilarnya itu yang disebut dengan rukun bangunan. Oleh karena itu, Ka'bah memiliki berapa rukun? Ka'bah memiliki berapa rukun? Bangunan Ka'bah itu ya 4. Karena kan pilarnya ada 4 sudut-sudutnya kan. Ada rukun Hajar Aswad, ada rukun Yamani, rukun Shimali atau Iraqi, rukun Gharbi atau Syami. Ada 4. Ya itu pojok-pojoknya itu, pilar-pilarnya. Nah, pengertian rukun secara istilah apa waktu itu? Apa? Bagian dari sesuatu atau gimana waktu itu? Ya, bagian dari sesuatu, entah itu suatu ibadah atau muamalah, yang mana tidak akan sah tanpanya. Yang mana ibadah itu atau muamalah itu tidak sah tanpanya. Ya, bagian dari sesuatu yang mana tidak akan sah atau tidak akan terwujud tanpanya. Itu rukun, pengertian rukun secara istilah. Pengertian rukun secara istilah. Atau dulu sudah pernah dipelajari di Bai' juga ya, jual beli. Terus terulang lagi di sini. Kemudian di hari ini sudah lupa lagi. Pengertian rukun secara bahasa yaitu bagian yang terkuat dari sesuatu. Sedangkan pengertian rukun secara istilah yaitu bagian dari sesuatu yang mana tidak akan sah sesuatu itu tanpanya. Entah itu berupa ibadah atau muamalah. Ibadah sholat ada rukun-rukunnya. Ya, zakat juga sama. Puasa, haji. Demikian juga jual beli ada rukun-rukunnya, rukun-rukun bai', jual beli. Ya. Tidak akan sah tanpanya. Baik. Yang dimaukan dengan rukun di dalam pembahasan rukun-rukun Islam, pengertian rukun secara bahasa atau istilah waktu itu secara bahasa. Secara bahasa, orang yang enggak puasa kafir atau enggak? Atau masih muslim? Puasa Ramadan termasuk rukun-rukun Islam. Kalau ada seorang yang bersyahadat dan seterusnya, tapi tidak berpuasa Ramadan tanpa uzur, Islamnya sah atau tidak? Islamnya sah atau tidak? Apa? Islamnya tetap sah. Kalau tidak sah berarti dia kafir. Orang enggak puasa Ramadan itu yang di jalan-jalan itu banyak dihukumi kafir berarti kalau gitu. Dan yang benar tidak dihukumi kafir. Berarti Islamnya masih sah. Oh, berarti yang dimaukan dengan rukun di dalam pembahasan rukun-rukun Islam adalah pengertiannya secara bahasa. Begitu ya? Pengertiannya secara bahasa, yaitu bagian yang terkuat dari sesuatu, bagian dari Islam yang paling kuat. Ibadah yang paling wajib di dalam Islam yaitu apa? Yaitu tadi setelah syahadat ya sholat, zakat, puasa Ramadan, haji. Ibadah yang paling wajib ya ini. Termasuk ibadah yang paling wajib, bagian yang terkuat dari sesuatu. Kemudian kembali ke pembahasan kita rukun-rukun iman. Yang dimaksud dengan rukun di dalam pembahasan rukun-rukun iman adalah pengertiannya secara istilah. Ya, sehingga jika ada orang yang meyakini semua rukun iman kecuali satu saja,
Misalkan iman kepada hari akhir, saya nggak yakin setelah mati itu dibangkitkan kembali. Imannya sah atau tidak? Imannya tidak sah, tidak sah. Imannya tidak sah. Mengimani semua rukun iman kecuali satu, iman kepada takdir. Segala sesuatu ini terjadi dengan sendirinya, Allah belum tahu sebelumnya. Setelah terjadi baru Allah tahu. Maka imannya sah atau tidak? Tidak sah. Berarti yang dimaukan dengan rukun dalam rukun-rukun iman adalah pengertiannya secara istilah. Begitu ya. Jadi harus dibedakan memang. Ya, yaitu sekedar metode para ulama di dalam memahamkan saja. Jadi jangan sampai kita salah paham. Rukun. Berarti apa maksudnya? Rukun Islam, rukun iman ternyata beda. Setelah dicermati yang dimaukan oleh para ulama beda. Rukun dalam rukun Islam dan rukun di dalam rukun-rukun iman. Kemudian berikutnya masih berkaitan dengan definisi rukun tadi. Telah disepakati bahwa setiap rukun iman ini mempengaruhi keabsahan iman. Jadi kalau ada satu saja yang diingkari, maka orang tersebut kafir, tidak beriman. Kemudian iman kepada rukun-rukun iman, kepada rukun-rukun iman terbagi menjadi dua tingkatan. Ya, kalau nggak dicatat ya susah ya. Tapi bisa saja metode penyampaiannya dalam taklim atau kajian itu enak. Yang penting antum bisa paham dan enak didengar, bisa saja. Tapi bisa dikatakan saya yakin, setelah itu lupa. Emang enak didengar dan paham. Tapi setelah itu lupa, saya yakin, bisa dikatakan yakin lah. Bisa dipastikan 100%, setelah itu lupa. Ya. Makanya ya sementara ini entah seterusnya atau tidak, ya saya masih memilih metode seperti ini ya. Ini istilahnya metode apa? Di kalangan para ulama itu sudah ada metode yang seperti ini, sudah ada. Istilahnya metode imla. Tahu imla? Imla itu dikte. Ya. Hadis itu kan diriwayatkan oleh para ulama dari guru meriwayatkan kepada murid dan seterusnya itu ya. Nah, metode periwayatan atau penyampaian yang paling kuat kan bertingkat-tingkat. Ada metode periwayatan, ya, metode periwayatan itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Metode yang paling kuatnya adalah metode apa? Imla. Sehingga kalau ada seorang muhadits, ahli hadits mengatakan misalkan telah membacakan kepada saya guru saya imlaan secara dikte, itu sudah kuat sekali, itu paling kuat, tingkatan paling kuat. Tapi terkadang beda. Ya, saya sami'tu misalkan fulanan, saya mendengar guru saya fulan ya mengatakan, ya, kemudian dicatat. Berarti itu bukan imla, enggak ada keterangan imla, soalnya sekedar mendengar kemudian berusaha untuk mencatat. Makanya beda-beda antara satu perawi dan perawi lain, ada yang ketinggalan ini, ada yang itu. Beda-beda. Gitu ya. Kalau imla luar biasa. Ada yang metodenya sekedar muqabalah. Muqabalah itu sudah megang
bukunya, sudah ada tulisannya, sudah ada keterangan materi dan seterusnya, diperbanyak, kemudian dibaca bareng-bareng. Jadi enggak begitu banyak tambahan. Itu muqabalah. Terkadang guru yang membacakan, murid dengar, menyimak sambil memperbaiki, nanti ada koreksi-koreksi dari guru. Dan terkadang salah satu murid yang membaca, kemudian guru mendengarkan. Tolong baca, guru mendengarkan sambil nanti memberikan komentar-komentar, koreksi. Murid yang lain ikut mendengarkan. Beda-beda. Nah, metode yang tertingginya adalah imla, dikte. Dikte berarti kan sudah benar-benar sudah dipertimbangkan secara matang oleh pengajar. Ya, sehingga antum enggak ketinggalan gitu. Enaknya begitu diantaranya. Kemudian iman kepada rukun-rukun iman terbagi menjadi 2 tingkatan. Yang pertama, ya, al-qadrul mujzi. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan dasar atau minimal. Tingkatan dasar atau minimal. Tingkatan dasar atau minimal, yaitu yang harus diimani, yaitu yang harus diimani oleh setiap orang. Yang harus diimani oleh setiap orang. Jika tidak, hukumnya kafir. Hukumnya kafir, tidak beriman. Ini tingkatan minimal. Jadi iman kepada Allah ada tingkat minimalnya. Apa sih minimalnya yang harus saya yakini? Di dalam iman kepada Allah itu apa saja, bagaimana minimalnya supaya saya itu benar-benar jadi mukmin. Iman kepada para malaikat juga sama, kadar minimalnya, tingkatan minimal, tingkatan dasar. Ya. Apa saja sih minimalnya? Jangan sampai kurang. Kemudian tingkatan yang kedua, ya, tingkatan tingkatan mustahab, ya, atau kesempurnaan. Tingkatan kesempurnaan. Ya. Iman kepada Allah, ya, minimalnya yang diyakini bagaimana, ya. Kemudian apa saja yang menyempurnakan iman saya kepada Allah. Demikian juga iman kepada para malaikat, kadar minimalnya itu apa saja, minimal yang harus saya yakini. Kemudian tingkat kesempurnaannya apa saja tentang iman kepada malaikat. Dan seterusnya iman kepada kitab-kitab suci, kepada para nabi, iman kepada, ya, hari akhir, iman kepada takdir. Ya. Ada kadar minimalnya yang itu dasar, dan ada kadar yang merupakan kesempurnaan. Ya, kemudian ya, terkait dengan yang kedua tadi, ya, hukum menggalinya adalah sunnah. Yani menggali tingkatan iman yang kedua tadi, hukumnya adalah sunnah. Menggali berarti mencari tahu, ya, menambah-nambah wawasan, ya, detail tentang iman kepada Allah, detail perincian tentang iman kepada malaikat, detail perincian tentang iman kepada kitab-kitab suci, ya, detail perincian iman kepada para rasul, hari akhir, kepada takdir, detailnya secara mendetail sekali. Ini hukum menggalinya adalah sunnah, menggali, ya, menambah-nambah ilmu tentang itu.
Hukum menggalinya adalah sunnah. Ya. Tetapi jika mengetahui sebagian perinciannya dengan dalil, ya, tetapi jika mengetahui sebagian perinciannya dengan dalil, ya, ya, wajib diimani. Wajib diimani. Jadi hukum menggalinya, entah itu dengan membaca-baca buku, kitab, dengan mendengarkan ya kajian-kajian, ya. Hukum menggalinya sunnah. Ini kadar yang tingkatnya kesempurnaan tadi. Hukum menggalinya memperbanyak perincian tentang iman kepada Allah, perincian tentang iman kepada malaikat dan seterusnya, itu sunnah. Tetapi kalau tahu, entah tahunya itu disengaja, memang sedang mencari kemudian dapat, walhamdulillah, atau tanpa disengaja ada yang menyampaikan kepada kita dan kita dengar dalilnya. Kalau kita sudah dengar, sudah tahu sebagian perincian tentang itu, tentang rukun-rukun iman ini dengan dalilnya, maka wajib diimani. Kalau tidak mau mengimani, maka ya, secara umum dihukumi kafir karena mendustakan dalil. Sudah jelas ayatnya, sudah jelas hadisnya sahih, ya, tetap tidak diimani, ya kafir jadinya, mendustakan dalil. Jadi menggalinya sunnah, tetapi hukum meyakininya setelah tahu adalah wajib. Ya. Jadi masing-masing dari rukun-rukun iman ini ada tingkat dasarnya, tingkatan dasar yang itu yang wajib, dan ada tingkatan apa? Yang sunnah atau kesempurnaan. Punya sunnah untuk menggalinya, tetapi wajib meyakininya jika sudah tahu. Misalkan sebagai contoh saja, iman kepada hari akhir, minimalnya apa yang diyakini? Kadar minimalnya meyakini 3 hal ini: al-ba'ts, kemudian al-hisab, al-jaza. Minimalnya 3 ini. Kebangkitan, kemudian hisab, dihisabnya amal perbuatan, kemudian jaza, pembalasan. Ya, pembalasan, ya, jika amalnya baik maka balasnya baik, jika amalnya buruk maka balasnya buruk. Minimalnya ini. Orang yang sudah mengimani 3 hal ini, maka dia dikatakan mukmin, sah imannya. Tentunya disertai dengan rukun-rukun iman yang lain. Berarti dia sudah dikatakan beriman kepada hari akhir. Ketika ditanya, ya di sana ada sirat, ya kamu tahu nggak di sana ada sirat, ya, ya, yang terbentang di atas jahanam? Nggak tahu saya. Kamu beriman nggak ada sirat? Enggak. Misalkan, ya, imannya ya batal atau tidak? Apa? Ya tidak batal karena dia belum tahu dalilnya, dia hanya mengatakan seperti itu atau ditanya seperti itu. Kecuali kalau sudah tahu di sana ada sirat, kemudian dia mendengar dalilnya, hadits-hadits, oh ternyata di sana ada sirat. Nah, ketika itu dia wajib meyakini adanya sirat. Tetapi sebelum tahu dalilnya, belum pernah tahu, dia sudah meyakini tadi kebangkitan, manusia yang mati akan dibangkitkan seluruhnya, kemudian dihisab, kemudian dibalas. Ya, dia hanya meyakini itu. Dia tidak meyakini di sana ada sirat, ada haud, ya, kemudian ada syafaat, ya, dan seterusnya. Dia tidak dihukumi kafir, imannya masih sah. Ini sebagai contoh. Iman kepada malaikat juga sama, ada tingkatan dasarnya, minimalnya ini, ya, ada tingkatan kesempurnaannya, dan seterusnya. Tapi ada yang kurang jelas? Kenapa? Murji'ah yang paling ekstrim adalah Jahmiyah, yang meyakini bahwa iman itu hanya ma'rifat, pengetahuan. Dan Jahmiyah itu berarti pencetusnya Jaham bin Safwan. Tahun berapa itu ya Jaham bin Safwan? Ya, tahun 300 sekian kalau enggak salah, 300 sekian Hijriah. Itu Jaham bin Safwan. Apa? Duluan Khawarij.
Khawarij sudah muncul bibit-bibitnya di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Ya Muhammad, i'dil fa innaka la ta'dil. Ya, wahai Muhammad, ya, berbuat adillah, sesungguhnya engkau tidak adil. Loh, ini sudah ada bibit-bibit khuruj, memberontak kepada penguasa. Kemudian jelas-jelas mereka mulai memberontak di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sampai terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian ya, di zaman Ali bin Abi Thalib semakin kuat, semakin besar. Yang lebih dulu Khawarij. Ada lagi mungkin yang kurang jelas? Kalau ada yang kurang jelas nggak masalah ditanyakan, supaya benar-benar jadi ahlus sunnah ini. Ahlus sunnah. Ada yang kurang jelas? Minimalnya ya, mau dilanjutkan ini masih waktunya. Minimal iman kepada Allah ya. Mungkin kita ulas iman kepada Allah. Rukun iman yang pertama ya, sedikit. Iman kepada Allah ya. Iman kepada Allah mencakup 4 hal. Iman kepada Allah mencakup 4 hal. Yang pertama, al-iman biwujudillah, mengimani wujud Allah. Mengimani wujud Allah, Allah itu ada. Ini yang pertama. Kemudian mungkin ini globalnya dulu ya, iman kepada wujud Allah. Kemudian yang kedua, al-iman birububiyatillah, mengimani rububiyah Allah. Mengimani rububiyah Allah ya. Yaitu bahwa hanya Allah yang mencipta, menguasai dan mengatur segala urusan. Bahwanya Allah yang mencipta, menguasai dan mengatur segala urusan. Ya. Ini mencakup semua perbuatan Allah. Ya. Menguasai, mengatur, ya. Memberi rezeki dan seterusnya. Ini kan termasuk dalam pengaturan Allah. Termasuk dalam pengaturan Allah adalah Allah memberi rezeki ya, memberikan berbagai kenikmatan, dan terkadang memberikan musibah dan seterusnya. Allah yang mengatur. Kemudian yang ketiga, al-iman bi uluhiyatillah, mengimani uluhiyah Allah. Mengimani uluhiyah Allah. Mengimani uluhiyah Allah, yaitu bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Yaitu bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Kemudian yang keempat, al-iman bi asma'illahi wa sifatih. Al-iman bi asma'illahi wa sifatih, mengimani al-asma' wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yaitu bahwa hanya Allah yang memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang terbaik. Bahwanya Allah yang memiliki nama-nama yang terbaik, wasifatul ula, dan sifat-sifat yang maha sempurna. Dan sifat-sifat yang maha sempurna, hanya Allah yang memiliki
nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat yang maha sempurna. Nah, ini masing-masingnya ya, iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, masing-masingnya ada kadar minimalnya, ada kadar kesempurnaannya. Ya. Mengimani rububiyah Allah, ya. Minimalnya bagaimana? Ya. Minimalnya bagaimana? Ini ada kadar minimalnya. Demikian juga di sana ada kadar kesempurnaan atau tingkatan kesempurnaan iman kepada rububiyah Allah. Kemudian yang ketiga, iman kepada uluhiyah Allah. Ya. Iman kepada uluhiyah Allah ada tingkatan dasarnya, minimalnya, dan ada yang bersifat kesempurnaan. Kemudian iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sehingga orang yang menyalahi iman kepada rububiyah Allah, ya, ada dua keadaan, bisa hukumnya kafir, bisa tidak kafir tapi berkurang imannya kepada rububiyah Allah. Kemudian iman kepada uluhiyah Allah, ya, orang yang menyalahi iman kepada uluhiyah Allah, ya, ada yang hukumnya kafir dan ada yang tidak dikafirkan tapi kurang imannya kepada uluhiyah Allah. Kemudian nama-nama dan sifat-sifat Allah juga sama. Ya. Ada yang menyalahi nama-nama dan sifat-sifat Allah dan dihukumi kafir, dan ada juga yang tidak menyalahi iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah tapi tidak dihukumi kafir. Sebagai contoh itu Mu'tazilah, Asy'ariyah, Kullabiyah, Maturidiyah, ya, dan semisalnya. Ya, mereka menyalahi iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, tetapi tidak secara umum tidak langsung dihukumi kafir. Tidak dihukumi kafir. Asy'ariyah ya tidak kafir, umumnya begitu. Ya, Kullabiyah, Maturidiyah begitu. Terus apa itu? Kadar minimalnya, kadar kesempurnaannya. Ya, mungkin di pertemuan berikutnya ya. Ya. Baik, insyaallah di pertemuan berikutnya kita pelajari tentang itu. Ya. Semoga Allah mudahkan. Sementara kita cukupkan dulu, wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.